Kita akan selamat malam ya teman-teman. Kita akan coba lanjutkan terkait diskusi dan mungkin hari ini kita akan coba praktek ya untuk implementasi kontainerisasi, kemudian ada orkestrasi dan sebagainya. Dan untuk malam ini kita akan coba pakai tools Docker. Kenapa kita pakai tools Docker? Mungkin seperti yang kita diskusikan kemarin ya, untuk tools Docker sendiri merupakan salah satu tools orkestrasi sekaligus kontainerisasi yang sebenarnya cukup mudah nih, biar nantinya ketika teman-teman ingin mencoba menggunakan atau mungkin mencoba mempelajari kontainerisasi bisa menjadi alternatif nih bagi teman-teman untuk menggunakan Docker ya. Sebenarnya seperti yang kita diskusikan kemarin juga, ada beberapa tools lain untuk yang bisa digunakan oleh teman-teman, khususnya untuk yang kontainerisasi, seperti Podman dan sebagainya. Kemudian untuk yang orkestrasi, yang mungkin cukup advance juga terkait apa namanya Kubernetes ya. Nah, mungkin kita akan coba sedikit review kembali terkait hal-hal yang kemarin kita sempat diskusikan. Saya coba share screen. Oke, sudah muncul ya. Jadi seperti yang sempat kita diskusikan kemarin di pertemuan pertama, kita sudah mempelajari dan mendiskusikan terkait konsep dari development operation atau DevOps, seperti konsep basicnya atau konsep utamanya, kemudian kenapa sih ada DevOps, kemudian apa sih perbandingannya ketika pengembangan aplikasi itu menggunakan metodologi atau pendekatan DevOps serta tidak menggunakan. Kemudian juga apa sih keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan dengan penggunaan DevOps ya. Kemudian selanjutnya di minggu kedua atau di pertemuan kedua, kemarin kita sempat breakdown atau diskusikan juga terkait implementasi atau penggunaan DevOps di pengembangan aplikasi modern, mulai dari penggunaan Docker, kemudian penggunaan Kubernetes, dan beberapa alternatif tools lainnya. Kemudian kita juga sempat membahas alternatif implementasi aplikasi atau pengembangan aplikasi dengan menggunakan cloud. Kemudian juga ada sedikit pembahasan juga terkait infrastructure as code atau konfigurasi dan pembuatan infrastruktur menggunakan coding. Serta kemarin kita juga sempat mendiskusikan terkait tren industri, khususnya implementasi orkestrasi. Dalam hal ini kita kemarin membahas terkait penggunaan Kubernetes, mulai dari existing pengembangan aplikasi dengan Kubernetes, sampai dengan tren penggunaan Kubernetes dengan multi-country ya, yang salah satu toolsnya kemarin kita diskusikan dengan Cube Armada. Nah, untuk hari ini kita akan coba praktekkan langsung gimana sih kalau cara-cara kita untuk melakukan atau mengimplementasikan kontainerisasi. Kemudian kita juga pengen untuk mencoba bagaimana proses orkestrasi yang ada di implementasi aplikasi, dan untuk keduanya kita akan menggunakan untuk membuat mungkin simple ya, simple CI/CD pipeline yang mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman apabila nantinya teman-teman ingin melakukan deployment atau implementasi aplikasi secara otomatis nih, nggak melalui deployment secara manual. Itu nanti kita akan coba lakukan dengan CI/CD pipeline, dan tools yang akan kita gunakan malam ini kita akan coba pakai GitLab. Mungkin itu sedikit introduction untuk agenda hari ini. Kita mungkin langsung ke praktek ya. Saya izin share screen-nya. Oke, kita akan coba
melakukan praktik dengan menggunakan Docker. Nah, untuk Docker sendiri kita bisa langsung akses melalui mungkin Google, browser Google, ataupun mungkin dari teman-teman bisa langsung mengakses docker.com. Nah, di sini teman-teman akan diberikan penjelasan terkait eh, introduction Docker sendiri. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terkait konsep dari Docker. Kemudian ada workshop juga ya yang bisa teman-teman coba explore. Nah, kemudian nanti ada beberapa detail juga yang bisa teman-teman coba pelajari dari Docker di Docker Docs. Nah, untuk saat ini kita akan coba lakukan instalasi Docker. Teman-teman apabila ingin coba mengikuti bisa juga dilakukan di komputer teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk get Docker. Kemudian kita akan pilih Docker sesuai dengan operating system dari teman-teman masing-masing. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, kita akan pilih Docker Desktop or Windows. Oke, di sini ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari download Docker Desktop eh, di sini untuk Windows langsung, kemudian juga teman-teman bisa melakukan download, kemudian instalasi melalui Microsoft Store ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows. Kemudian apabila teman-teman ingin melakukan instalasi dengan versi yang lebih light, teman-teman juga bisa menggunakan versi ARM. Mungkin di sini kita coba pakai Docker Desktop untuk Windows terlebih dahulu. Teman-teman bisa melakukan download. Nah, kebetulan tadi saya juga udah siapkan untuk instalasinya. Barangkali teman-teman yang ingin coba mengikuti bisa coba download dulu. Dan saya coba praktekkan atau tampilkan untuk step-step instalasi Docker. Nah, sebenarnya untuk instalasi Docker Desktop sendiri sangat mudah. Teman-teman hanya cukup mengikuti alur proses yang ada di dalam instalasinya. Ketika teman-teman membuka instalasinya, teman-teman akan pertama-tama akan diberikan alternatif menggunakan WSL atau Hyper-V. Nah, sebenarnya untuk WSL ini mungkin akan support di versi Windows terakhir ya, seperti Windows 11, kemudian mungkin Windows 10 juga sudah support. Tapi kalau misalkan belum, teman-teman juga bisa melakukan instalasi Docker Desktop dengan menggunakan Hyper-V ya. Tapi kalau untuk versi operating system khususnya Windows terbaru, dia akan direkomendasikan menggunakan WSL versi 2. Di sini tinggal kita lanjutkan. Ini akan dilakukan proses instalasi oleh si Docker. Kita cukup tunggu saja untuk proses instalasinya. Nah, mungkin sambil menunggu, nanti kita akan coba explore ya untuk tampilan desktop Docker desktop sendiri seperti apa. Kemudian ada menu-menu apa aja sih yang ada di Docker desktop, dan mungkin fitur-fitur atau menu utama mana aja sih yang mungkin kita perlu dalami dan pelajari, sehingga penggunaan Docker dalam proses kontainerisasi serta orkestrasi bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, untuk proses instalasi sendiri cukup mudah ya. Kita tinggal melakukan proses instalasi berdasarkan petunjuk, dan saat ini sudah selesai. Dan kita coba tutup dan kita coba buka di sini. Di sini akan muncul ya untuk tampilan Docker Desktop yang ada di Start menu. Nah, kita tinggal buka dan tunggu beberapa saat agar si Docker terbuka. Nah, di sini ada service agreement yang diminta oleh si Docker. Teman-teman tinggal accept saja dan lanjutkan.
Nah, kemudian di sini ada permintaan user account yang bisa teman-teman provide. Barangkali ketika teman-teman ingin mengkoneksikannya dengan Google atau mungkin juga dengan GitHub ya. Google, GitHub, dan ada satu lagi ini dengan Docker Hub. Tapi kalau misalkan teman-teman, eh, oke lah kita skip saja, nanti kita akan koneksikannya di belakangan. Kita akan skip terlebih dahulu. Oke, kita coba skip. Nah, di sini adalah tampilan awal ya dari Docker desktop. Oh, ini ada sedikit error, kita coba skip dulu. Oke, di sini adalah tampilan awal dari Docker desktop yang bisa teman-teman lihat. Mulai ada beberapa menu ya, mulai dari kontainer. Di sini adalah menu yang digunakan untuk menampilkan daftar kontainer yang berjalan melalui Docker desktop. Kemudian yang kedua di sini ada image. Image ini adalah eh, apa registry atau image yang teman-teman sudah buat atau mungkin teman-teman sudah ambil dari Docker Hub ya. Dan biasanya proses ini dilakukan di awal ketika teman-teman melakukan pengembangan, teman-teman akan mengambil image-image yang diperlukan untuk pengembangan dan nanti bisa tampil di sini. Nah, di sini ada dua, lokal dan My Hub. Untuk lokal sendiri berarti yang ada di komputer teman-teman. Kemudian ada yang di My Hub. My Hub ini adalah daftar image yang ada di Docker Hub dari masing-masing akun teman-teman. Nah, mungkin nanti akan tampil ya ketika teman-teman sudah mengkoneksikan Docker Desktop ini dengan Docker Hub yang ada di cloud. Untuk sementara paling kita coba skip dulu. Kemudian di sini ada volume. Volume ini adalah object storage yang bisa teman-teman gunakan dan ini akan difungsikan untuk masing-masing kontainer atau multi kontainer. Dan proses volume ini dia sudah terenkapsulasi ya, sehingga kalau misalkan teman-teman ingin menghindari resiko ada tabrakan storage atau tabrakan data antara volume, itu seharusnya sudah terakomodir menggunakan volume yang ada di Docker. Nah, kemudian ada beberapa stop seperti Kubernetes dan sebagainya. Ini untuk sementara akan kita skip dulu dan akan kita coba explore mungkin nanti ke depannya ya. Jadi kita akan fokuskan di beberapa menu yaitu container, image, volume, dan mungkin build nanti ketika kita akan coba demonstrasikan membuat suatu Docker image ya. Nah, untuk menemukan suatu project Docker image, di sini saya coba membuat satu backend project dengan bahasa Golang. Mungkin barangkali teman-teman ada yang cukup familiar dengan Go language atau Golang. Kita di sini coba buat satu project, yaitu project Hello World ya. Project simple saja buat menjadi percontohan. Nah, di sini kita akan coba eksekusi si Golang project ini secara langsung tanpa menggunakan Docker. Misalkan kita eksekusi dengan command go run name. Nah, untuk project ini kita buat hanya untuk menampilkan Hello World dan dia akan kita jalankan di port 3000. Oke, kita tunggu sebentar sampai projectnya berjalan terlebih dahulu. Oke, dia minta permission. Nah, di sini kita bisa lihat untuk backend project khususnya untuk yang project Golang ini sudah berjalan. Dia berjalan di port 3000. Kita akan coba tes akses. Oke, nah di sini kita sudah buat satu sampel ya, sampel project khususnya untuk project
backend menggunakan Golang, dan kita akan coba eh, membuat satu project ini menjadi project dalam bentuk image Docker. Nah, caranya gimana sih untuk membuat image Docker? Nah, untuk membuat image Docker, teman-teman perlu membuat satu konfigurasi Docker yang biasanya disebut Docker file. Nah, Docker file ini adalah satu konfigurasi yang akan dilaksanakan untuk membangun atau membuat satu aplikasi dalam bentuk image. Nah, untuk contoh project di sini, kita kan sudah menggunakan arsitektur Golang ya. Nah, dari arsitektur Golang ini kita akan coba bentuk Docker image-nya sehingga bisa menjadi satu image yang nantinya bisa digunakan eh, secara bertahap, mulai dari di lokal, kemudian staging, dan nanti kita juga bisa uji coba atau lakukan deployment ketika misalkan teman-teman sudah memiliki environment di production. Nah, untuk memulai build image-nya, kita akan coba stop dulu untuk running Golangnya. Kemudian untuk membuat image, kita bisa melakukan eksekusi dengan command prompt atau terminal menggunakan sintaks seperti ini. Docker build target, kemudian kita namakan misalkan image-nya adalah project sample, kemudian kita tambahkan titik. Nah, fungsi titik di belakang ini adalah mengambil seluruh file yang ada di project foldernya, kemudian dia akan melakukan eksekusi Docker build berdasarkan komen atau script yang ada di Dockerfile. Kita akan coba eksekusi. Oh, Dockernya belum terjalan. Oke. Saya coba running ulang. Sepertinya Dockernya belum terbaca tadi di Golang karena kita baru melakukan instalasi ulang untuk Docker Docker desktop. Oke, kita coba ulangi lagi. Docker project sample titik. Nah, di sini dia sudah dapat berjalan ya. Dia akan melakukan eksekusi build dari image project ini berdasarkan Docker file yang ada. Nah, ini di sini mungkin sedikit gambaran untuk Docker file yang saya gunakan. Untuk Docker filenya sendiri, saya menggunakan image dari Golang versi 1.24 dengan uh, versi yang Alpine atau yang lebih light ya dibanding versi umumnya. Kemudian kita akan jalankan run apk add nockage git untuk mengambil dependensi atau menginstalasi dependensi git. Kemudian kita akan set work directory-nya di /app. Nah, selanjutnya kita akan melakukan copy yang dilakukan untuk menduplikasi GoMod dan GoSum. Ini full full ini adalah kebutuhan dari Golang ya. Nah, kita lakukan eksekusi untuk kebutuhan Golang. Kita copy GoMod dan GoSumnya yang merupakan daftar package yang dibutuhkan. Kemudian kita jalankan GoMod download untuk melakukan download atas seluruh package yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita melakukan copy untuk seluruh source code yang ada di dalam project ini ke dalam uh, eksekutor build si Golang Alpine. Nah, selanjutnya kita lakukan run go build untuk melakukan building project Golangnya. Dan terakhir kita expose si port 3000 yang nantinya akan digunakan oleh si project Golang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk proses build image-nya sudah selesai. Nah, ketika teman-teman ingin mencoba melihat log dari build,
teman-teman bisa masuk nih ke Docker Desktop di menu build-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk history-nya seperti yang kita lakukan tadi, ada build history project sample. Nah, di sini di dalamnya ada breakdown informasi mulai dari time-nya, akumulasinya, kemudian cache yang digunakan dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya ada dependensi yang dibutuhkan dalam proses build image-nya. Tadi yang kita definisikan ya, yaitu Golang versi 1.2.4 Alpine. Kemudian ini ada beberapa artefak, mungkin bisa kita skip dulu. Nah, di sini selanjutnya teman-teman juga bisa lihat source dari Docker file yang kita gunakan tadi, yang kita gunakan untuk melakukan build. Ini bisa menjadi historical data build yang bisa teman-teman coba analisis ketika utamanya ketika build ini gagal ya. Kemudian ada log dari proses build-nya di sini bisa teman-teman lihat dari menu atau submenu log, dan di sini ada history dari proses build-nya. Kita tunggu sebentar dan kita akan coba lihat. Oh, historinya tidak ada. Berarti ini history yang pertama ya. History pertama dari project sample. Nah, kemudian kita akan beralih ke menu image. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah image yang telah kita buat dari project sebelumnya, yaitu project sample menjadi satu Golang project image. Nah, ketika teman-teman sudah membangun satu image ini, kemudian ingin membuka atau mengeksekusinya lagi, teman-teman tidak perlu melakukan eksekusi si project Golangnya yang tadi nih. Yang ini sudah tidak diperlukan untuk sementara ini, kita akan coba tutup. Nah, kita akan coba eksekusi project-nya itu menggunakan image yang telah kita buat. Di sini teman-teman bisa masuk ke dalam menu ke dalam terminal, dan kita akan eksekusi si image-nya untuk menjadi satu kontainer yang berjalan. Nah, kita bisa coba jalankan untuk uh, image-nya melalui command docker. Kita pakai docker run. Ini ada beberapa komen yang bisa digunakan untuk Docker. Kita akan coba gunakan untuk Docker Run. Ini kita gunakan untuk mengeksekusi image-nya menjadi satu kontainer. Kemudian kita informasikan, terkait port yang kita gunakan. Di mana tadi kita gunakan port 3000, kita samakan saja untuk eksternal port dengan uh, Docker portnya. Kemudian kita tuliskan untuk image name-nya. Di sini image name-nya adalah project sample. Oke, dia langsung berjalan. Nah, di sini kita melakukan eksekusi dari Docker image. Nah, untuk image yang sedang digunakan, dia akan otomatis berubah tanda statusnya menjadi warna hijau, yang artinya in use. Kemudian teman-teman juga bisa cek di kontainernya, ya sudah menjalankan satu kontainer untuk image project sample. Dan project sample ini dijalankan di port eksternal 3000. Jadi teman-teman bisa akses melalui localhost 3000. Nah, ini seperti ini sudah berjalan. Dan dia menginformasikan port internal dari dalam Docker yang digunakan. Di sini ada port yang digunakan adalah port 3000 di internal kontainernya, karena tadi kita jalankan untuk Golang project-nya di port 3000. Nah, untuk Docker Desktop sendiri, ada beberapa alternatif view dashboard yang bisa teman-teman
explore dan teman-teman manfaatkan, salah satunya bisa menggunakan Docker Desktop di sini. Ini merupakan dashboard bawaan dari si Docker dan teman-teman juga bisa explore untuk dalam data di dalam kontainernya. Sini bisa kita cek mulai dari logs-nya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat satu aplikasi dan teman-teman ingin men-tracing dari akses aplikasi tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan log dari kontainernya. Kemudian ada inspect, ini uh, data atau konfigurasi yang bisa teman-teman cek dari kontainer yang dijalankan. Kemudian exec. Exec ini adalah komen yang ada di dalam kontainer. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan eksekusi di dalam kontainer yang sedang berjalan, teman-teman bisa menggunakan exec ini. Nah, di sini misalkan kita ingin melihat ada apa saja sih yang file-file atau folder konfigurasi atau mungkin folder project yang ada di dalam kontainernya, kita bisa mengeksplornya dengan exec di sini. Kemudian ketika teman-teman ingin mengeksplornya dalam bentuk file explorer, teman-teman bisa menggunakan files. Nah, di sini karena kita jalankannya adalah Golang project yang notabene dia berjalan dengan Linux base. Sini mungkin secara pet bisa teman-teman lihat ini mirip-mirip dengan Linux umumnya, mulai dari var, user, temp, home, dan sebagainya. Dan ini ada statistik. Statistik ini bisa teman-teman manfaatkan untuk melihat penggunaan dari si kontainernya, mulai dari penggunaan CPU-nya, kemudian memory usage-nya, kemudian disk-nya, dan sebagainya. Nah, kemudian eh, apa ada sih satu dashboard lain yang mungkin bisa jadi alternatif di lain Docker Desktop, Mas? Dengan harapan bisa melakukan eksplorasi atau melihat kontainer dengan lebih baik. Nah, mungkin saat kita coba share salah satu alternatif dashboard yang teman-teman nanti juga bisa gunakan selain si Docker Desktop. Jadi kalau Docker Desktop ini adalah dashboard bawaan dari si Docker-nya, kita coba tampilkan juga salah satu alternatif dashboard yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan manage dari si Docker. Kita coba akses di sini Portainer. Nah, Portainer ini adalah satu tools yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan pengelolaan dari si Docker-nya. Nah, untuk Portainer sendiri, dia ada dua versi ya, versi Enterprise sama versi Community Edition. Nah, untuk yang project kali ini, karena ini untuk project personal, kita akan coba gunakan yang Community Edition. Kita pilih yang install Portainer Community Edition. Kemudian kita lanjutkan ke setup new Portainer Community Edition. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan ya, mulai dari Docker Standalone, kemudian Docker Swarm, kemudian ada Podman dan Kubernetes. Jadi si Portainer sendiri sudah menyediakan konfigurasi dan integrasi dengan beberapa tools kontainerisasi. Nah, untuk Docker sendiri, karena tadi kita masih menjalankannya secara standalone ya, menggunakan Dockeran dan sebagainya, kita akan pilih dengan Docker standalone terlebih dahulu. Karena untuk yang Docker Swarm ini lebih difungsikan ke orkestrasi si Docker. Nanti kalau teman-teman menggunakan Docker secara Swarm atau terorkestrasi, nanti bisa teman-teman gunakan untuk yang Docker Swarm. Tapi kalau kita tadi menjalankannya secara standalone, kita pilih yang Docker standalone terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini dia akan menanyakan apakah kita menjalankan Portainer dengan Docker berbasis Linux atau berbasis Docker Desktop atau WSL atau menggunakan Windows Container Service. Nah, karena kita tadi menggunakan Docker Desktop, khususnya yang diinstal di WSL 2 ya, kita akan pilih WSL atau Docker Desktop.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari detail instalasi Portainer Community Edition yang bisa kita gunakan. Ada beberapa step yang harus kita lakukan. Di sini awalnya di bagian introduction apa sih itu Portainer, kemudian apa perbedaan Portainer server, Portainer agent dan sebagainya. Kemudian step kedua terkait deployment. Kita akan coba akses ke deployment terlebih dahulu. Ya, di sini ada proses create volume untuk Portainer. Jadi si Portainer ini dia minta dibuatkan volume khusus nih untuk Portainernya. Biar nanti bisa jalan, kita tinggal copy saja untuk komennya dan kita coba jalankan eh, di PowerShell atau command prompt masing-masing teman-teman. Oke, di sini sudah tampil untuk volumenya. Dan ketika nanti teman-teman ingin melihat volume-volume apa aja sih yang sudah dibuat, teman-teman bisa melihatnya melalui command prompt dengan mengeksekusi docker volume ls. Di sini ada daftar volume yang teman-teman sudah bikin. Atau kalau teman-teman ingin lebih mudah, teman-teman juga bisa memanfaatkan GUI dari si Docker Desktop. Nah, di sini ada volume yang sudah kita create tadi dan informasi kalau misalkan volume ini belum digunakan. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk melakukan download dan install Portainer Server Container. Nah, ini ada informasi dari script yang bisa kita jalankan. Nah, di sini ada dua port ya, port 8000 sama port 9443. Di si Docker, sorry, di Portainer ini nanti akan kita akses melalui port 9443, itu port SSL ya, atau HTTPS. Dan untuk yang 8000 ini sepertinya untuk 8000 ini port agentnya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita tinggal copy dan paste ke command prompt saja. Nah, di sini kita akan menjalankan instalasi Portainer. Kemudian dia akan mencari image yang akan digunakan yaitu Portainer Community Edition latest. Di sini tidak ditemukan, akhirnya dia otomatis melakukan pooling atau download si image ini dari Docker Hub. Nah, tadi sempat seperti yang kita diskusikan, misal sebelum lanjut, tadi ada cloud repository juga yang disiapkan oleh Docker yaitu Docker Hub. Di sini ada banyak sekali image yang bisa teman-teman gunakan ya, seperti Portainer tadi yang kita sempat demokan, kemudian eh, image-image lain, misalkan teman-teman ingin melakukan coding untuk Python atau menjalankan aplikasi Python, atau mungkin teman-teman yang ingin mengeksplor atau belajar terkait AI atau deep learning, teman-teman juga bisa menggunakan image TensorFlow dan mostly di sini juga ada beberapa yang official ya, official seperti Python ini dari Docker official image, kemudian yang TensorFlow misalkan atau PyTorch ini buat teman-teman yang melakukan pengolahan data, ini juga sebenarnya official tapi official dari penyedianya sendiri yaitu TensorFlow dan PyTorch. Dan ketika teman-teman ingin mengeksplor banyak sekali sih yang ada di Docker image ini yang bisa teman-teman gunakan, termasuk database. Database sendiri ketika teman-teman ingin melakukan pembuatan aplikasi menggunakan database, baik itu mungkin uh, berbentuk SQL seperti Postgre, MySQL, dan sebagainya, itu juga tersedia image-nya. Kalau misalkan yang NoSQL, misalkan MongoDB, dan sebagainya, itu juga tersedia. Jadi teman-teman akan sangat dipermudah untuk melakukan instalasi dalam bentuk Docker container menggunakan image-image yang sudah tersedia di Docker Hub. Ini sedikit informasi. Kemudian kita akan coba lanjutkan untuk instalasi Portainer.
Nah, seperti yang kita diskusikan tadi, untuk Portainer sendiri adalah salah satu nih alternatif dashboard yang bisa kita gunakan untuk melakukan manage dari si Docker. Nah, kita akan coba cek ini sudah telah install untuk kontainer dari Portainernya. Kemudian kita coba cek melalui Docker terlebih dahulu. Nah, di Docker sendiri kita sudah cek ya, untuk untuk aplikasi Portainernya sudah terinstall, dan di sini ada dua port yang digunakan oleh si Portainer, yaitu port 9443 yang akan kita gunakan untuk melakukan aksesnya, serta port 8000 yang akan kita gunakan, eh, sorry, yang port 8000 ini agent bawaan dari si Portainer. Nah, kita akan coba akses untuk Portainernya sendiri. Teman-teman bisa akses langsung. Nah, di sini karena dia jalan di port 9443, dia meminta akses melalui HTTPS ya. Karena ini adalah HTTPS port, baik itu 9443 atau 443 itu sama. Nah, di sini kita coba akses. Nah, dia akan memberikan informasi kalau connection ini is not private. Kita lanjutkan aja. Oke, di sini sudah tampil ya untuk halaman Portainer, khususnya untuk instalasi Portainer. Dan kemudian kita diminta untuk memberikan password terbaru. Nah, kita baru melakukan instalasi. Saya coba pakai default password yang biasanya saya gunakan. Kemudian kita klik create user. Nah, di sini sudah masuk dari halaman Portainernya. Kemudian kita bisa mulai explore. Di dalam sini ada informasi terkait Docker engine yang kita gunakan. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Mungkin yang kita fokuskan adalah fokus seperti ini, misalkan stack. Stack ini adalah daftar nantinya ketika teman-teman menggunakan Docker Swarm ya, atau orkestrasi, teman-teman akan lihat untuk inventarisir aplikasi yang berjalan melalui stack di sini. Kemudian di sini ada container, dia informasi yang sama sebenarnya dengan yang ada di Docker Desktop kontainernya, tapi mungkin akan lebih detail dan rapi dibandingkan si Docker Desktop. Mungkin kita coba cek secara detailnya. Seperti ini ada sama sih, ada log juga, start, kemudian konsol. Konsol ini execute yang ada di Docker Desktop ya. Kemudian ada informasi detail terkait kontainernya. Paling kita skip saja. Kemudian di sini juga ada image. Ini ada dua image ya. Image container yang kita gunakan sekarang, serta oh ini image project yang tadi kita bikin. Kemudian ada network. Network di sini adalah pengaturan terkait jaringan atau network yang digunakan si Docker, utamanya untuk mengelola traffic yang ada dari luar. Jadi misalkan ketika kita cek atau kita lihat di sini, si Docker sendiri dia memiliki subnet terpisah ya, dengan subnet yang digunakan di jaringan saya sekarang, di mana si Docker ini dia sedang jalan di subnet 172.17.0.1. Kemudian nantinya ketika teman-teman ingin melakukan pengelolaan network dengan lebih detail, teman-teman bisa melakukan konfigurasi di sini. Atau ketika teman-teman pengen melakukan konfigurasinya melalui Docker Desktop, untuk kedepannya nanti juga bisa masuk ke setting yang biasanya kita set di bagian Docker Engine ya, Docker Engine. Di sini teman-teman bisa melakukan konfigurasi secara manual
Atau mungkin kalau misalkan teman-teman lebih suka menggunakan interface, teman-teman bisa memanfaatkan dari network yang ada di Portainer. Kemudian ada volume. Volume di sini adalah storage yang digunakan. Dan di sini tadi kita baru buat satu volume saja ya untuk si Portainer. Oke, dan nantinya juga ada beberapa menu-menu yang lain yang bisa teman-teman coba explore, seperti manajemen user juga, kemudian roles team, kemudian pengaturan dari Portainer, dan sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif dashboard yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa lakukan dalam pengelolaan Docker. Oke, nah tadi kan kita sudah menjalankan aplikasi Golang Project ya. Golang Project kita sudah eksekusi, baik itu melalui si Golangnya sendiri, kemudian kita juga eksekusi si Golang itu dalam bentuk image, dan kita juga sudah melakukan eksplorasi terkait Docker, kontainer, kemudian juga alternatif dashboard Docker yaitu si Portainer. Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit membahas terkait orkestrasi yang ada di dalam si Dockernya sendiri. Nah, Docker sendiri punya mekanisme orkestrasi, yaitu manage multinode ya, yang bisa teman-teman manfaatkan seperti yang kemarin kita diskusikan. Nah, untuk orkestrasi sendiri mungkin akan mirip ya konsepnya dengan Kubernetes, tapi mungkin tidak akan sekomprehensif seperti yang bisa dilakukan oleh si Kubernetes. Tapi menurut saya pribadi, untuk orkestrasi dari si Docker ini juga bisa menjadi alternatif, khususnya ketika nanti teman-teman ingin mengimplementasikan atau melakukan pengembangan aplikasi-aplikasi yang mungkin masih entry level, atau mungkin sekelas medium pun juga masih cukup lah untuk menggunakan Docker. Nah, kita akan coba sedikit ya explore terkait Docker Swarm, yaitu salah satu orkestrasi yang diinisiasi oleh si Docker, dan nanti seperti apa sih bentuknya. Nah, untuk step pertama terkait orkestrasi sendiri, di Docker kita bisa coba explore namanya Docker Swarm. Teman-teman juga bisa mempelajari terkait Docker Swarm melalui Docker Docs. Kalau saya pribadi sih akan lebih menyarankan teman-teman untuk coba mempelajarinya langsung melalui Docker Docs ya. Jangan melalui artikel-artikel di luar itu. Kenapa? Karena biasanya ketika ada update informasi ataupun pengetahuan terkait Docker ini, si Docker itu pastinya akan melakukan update informasinya di Docker Docs. Sedangkan untuk artikel-artikel lain mungkin juga akan diupdate kalau misalkan si owner dari artikel itu juga notice, tapi biasanya dia lebih tertinggal ya, atau terlambat dibandingkan Docker Docs. Nah, gimana sih cara kita melakukan inisiasi untuk Docker Swarm yang notabene adalah orkestrasi dari Docker? Kita bisa coba masuk di sini ke Docker Swarm Init. Docker Swarm Init ini adalah komen yang kita bisa gunakan dari Docker untuk melakukan inisiasi pembuatan si orkestrasi Docker. Nah, kita coba kembali ke command prompt, kita coba bersihkan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba buat satu orkestrasi yang ada di Docker menggunakan command Docker Swarm Init. Mungkin akan kita bandingkan juga ya untuk tampilan di sini. Saya coba duplicate terlebih dahulu untuk tampilan Portainernya. Nanti akan kita lihat apa sih perbedaan tampilannya khususnya di aplikasi Portainer ketika kita jalankan Docker Swarm. Kita coba jalankan.
Docker Swarm tadi. Oke. Nah, ini adalah komen yang bisa kita gunakan untuk melakukan inisiasi suatu orkestrasi di Docker nih, yaitu Docker Swarm init. Nah, di sini dia akan menginformasikan bahwasanya Swarm sudah terinisiasi dan node saat ini akan menjadi manager, akan menjadi default manager dari si Docker orchestration-nya. Nah, ketika nantinya teman-teman ingin menambahkan worker atau node lain sebagai pekerja atau worker ya dari si Swarm atau orkestrasinya, teman-teman tinggal copy komen yang ada di bawah ini, yaitu Docker Swarm join, kemudian informasi token yang digunakan. Nah, selanjutnya nanti akan bisa otomatis melakukan join terhadap orkestrasi grup atau swarm yang ada sebelumnya. Nah, mungkin sedikit tampilan pembeda di sisi Portainer ya. Di sisi Portainer ketika kita membuat suatu orkestrasi swarm, dia akan membentuk baru nih field baru yaitu service, di mana service ini merupakan salah satu breakdown dari si stack. Jadi sebelum aplikasi itu dijalankan ke dalam kontainer, dia akan di grouping terlebih dahulu dalam bentuk services. Kemudian di sini juga ada beberapa tambahan yang ini otomatis ya, otomatis akan bertambah di sisi kontainernya, yaitu config dan secret. Nah, apa sih config dan secret? Config ini adalah konfigurasi-konfigurasi yang bisa teman-teman gunakan untuk ke dalam aplikasi, namun teman-teman bisa melakukan konfigurasi settingnya melalui si Docker-nya sendiri, yang selanjutnya nanti dibaca oleh si aplikasi, atau mungkin ketika teman-teman lebih nyaman untuk melakukan konfigurasi itu di sisi coding, berarti teman-teman bisa skip ya untuk menu config ini. Kemudian ada satu fitur lagi di Docker Swarm, yaitu terkait secrets. Nah, secret sendiri merupakan konfigurasi uh, key yang bisa teman-teman manfaatkan atau kunci-kunci yang bisa teman-teman gunakan. Nah, barangkali teman-teman misalkan mau membuat uh, kode-kode atau secret yang bisa diakses atau digunakan oleh si aplikasi, tapi teman-teman ingin melakukan maintain-nya di level Docker-nya. Teman-teman bisa buat secret-nya di sini. Misalkan teman-teman namakan secret-nya apa, kemudian value dari secret-nya apa. Itu. Nah, eh, contoh lagi, Mas, misalkan tadi kan kita jalankan si Portainer ini melakukan menggunakan Docker standalone ya. Nah, gimana caranya misalkan kita mau menjalankan si Portainer ini dalam bentuk service? Karena kan kita sudah masuk ke dalam eh, Swarm mode ya. Nah, untuk menjalankan Portainer di sini, teman-teman bisa kita stop terlebih dahulu untuk Portainer yang existing atau sebelumnya. Kita stop melalui Docker Desktop. Nah, kemudian kita akan coba kembali ke instalasi Portainer. Oke, di sini tadi kita awalnya pilih standalone, kita selanjutnya pilih yang mode Docker Swarm, masih sama menggunakan Docker Desktop. Nah, di sini ada konfigurasi yang bisa kita gunakan yang sudah diberikan oleh si Portainer. Kita coba cek, kita download dulu, bisa langsung menggunakan CURL. Oke, oh CURL-nya sebenarnya belum bisa. Mungkin kita coba langsung download direct ya. Kita download direct untuk komennya sendiri. Nah, tadi ada beberapa detail ya yang ada di file konfigurasi YAML-nya.
Kita akan coba lihat ada apa saja sih di dalamnya. Kita coba cek. Oke, di sini ada informasi detail ya untuk konfigurasi dalam bentuk .yaml. Nanti kita akan coba edit ya. Ini kan masih .txt. Kemudian di sini ada informasi terkait service-nya, karena kita jalankannya dalam bentuk Docker Swarm, dia akan dijalankannya dalam bentuk service ya. Dalam bentuk service, kemudian image yang digunakan seperti ada dua, ada Portainer Agent, kemudian ada Portainer Community Edition atau CE-nya, dan dia akan menginformasikan port-port yang dia gunakan. Kemudian ini ada konfigurasi default dari volume yang digunakan. Ini bisa teman-teman sesuaikan apabila dibutuhkan. Kemudian dia juga membuat satu network terpisah ya. Ada satu network terpisah khusus untuk si port trainer sendiri, nah, dan seterusnya. Oke, nah di sini kita akan coba jalankan si port trainer dalam bentuk Swarm. Coba kita rename dulu karena tadi bentuknya .txt. Si txt kita coba rename menjadi .yaml. Nah, .yaml sendiri adalah salah satu format yang default digunakan untuk Docker ya. Kemudian kita akan coba jalankan untuk pembuatan container melalui Docker Swarm. Kita kembali ke komen tadi, dan kita jalankan atau eksekusi saja code yang ada di dalam si container. Oke, di sini sudah berjalan. Kita coba cek melalui Docker Desktop terlebih dahulu. Oke, ini containernya sudah berjalan dan kita bisa cek untuk lognya melalui Docker Desktop. Dan kita akan coba akses langsung ya untuk si Docker. Nah, di sini, sorry, si portainernya. Dan di sini tidak muncul nih informasi terkait port. Kenapa? Karena si container ini berjalan di dalam service. Nah, ini mungkin yang jadi satu poin minus ya untuk Docker Desktop karena dia masih belum optimal khususnya untuk menjalankan Docker Swarm. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan coba lihat melalui Portainer GUI-nya. Kita akan coba akses lagi melalui localhost. Nah, ketika kita akses ke Portainer yang baru, dia akan meminta proses pendaftaran kembali. Kenapa? Karena kita menggunakan volume yang terbaru, bukan volume yang sebelumnya telah kita buat. Nah, kita langsung register saja. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Docker engine-nya di primary. Nah, kemudian di start di sini sudah ada satu, yaitu si aplikasi Portainer tadi. Karena untuk Portainer tadi kita jalankan dalam bentuk Docker Swarm ya, dia akan masuk ke dalam satu stacks. Nah, di stacks ini kita bisa lihat breakdown-nya. Ada dua services. Nah, dua services ini yaitu Portainer Agent sama si Portainer GUI-nya. Nah, ini yang akan menarik ke teman-teman ketika nanti teman-teman melakukan maintain untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di kontainerisasi. Teman-teman bisa melakukan upscaling nih terhadap replikasi dari aplikasinya. Misalkan dari aplikasi ini kita cuma jalankan satu nih. Nah, kemudian kita ingin duplikasi. Misalkan dia berjalan menjadi dua kontainer.
Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja dari si scalingnya. Oke, kita coba cek di lognya. Oh, sepertinya untuk yang Portainer belum bisa berjalan bersamaan ya untuk dua dua kontainer. Di sini dia mendeteksi encryption key-nya tidak ditemukan. Paling kita coba downscaling lagi ke satu kontainer terlebih dahulu. Jadi kita kembalikan seperti yang tadi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya untuk teman-teman. Barangkali nanti ketika teman-teman melakukan manajemen aplikasi melalui Docker, khususnya Docker Swarm, teman-teman bisa bebas nih melakukan scaling terhadap jumlah kontainer dari aplikasi tersebut. Jadi ketika misalkan teman-teman merasa aplikasi ini lagi banyak trafficnya nih, atau loadnya lagi banyak, dan teman-teman merasa untuk kontainer yang sudah existing itu eh, kurang dalam akomodir traffic yang sudah ada, teman-teman bisa langsung scaling di sini. Secara otomatis nanti dia akan melakukan duplikasi kontainernya. Nah, ini juga yang menjadi satu poin keunggulan untuk Kubernetes sebenarnya, ya. Karena untuk si Docker sendiri dia masih manual untuk melakukan scalingnya ya, dan ini dilakukan oleh si maintainernya sendiri. Sedangkan untuk si Kubernetes sendiri, dia sudah bisa melakukan scaling secara otomatis, yaitu melakukan duplikasi pod atau satuan kecil dari si Kubernetes-nya sebelum nanti ke dalamnya ada si kontainer ya. Nah, itu bisa dilakukan scaling secara otomatis berdasarkan traffic-nya. Tapi memang untuk Kubernetes sendiri eh, konfigurasinya akan sedikit lebih rumit ya ketika kita bandingkan dengan Docker. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi untuk informasi kontainernya. Nah, di sini tadi ada kontainer sampel project ya. Nah, sampel project misalkan karena tadi sudah kita hentikan, kita tidak bisa akses lagi, harusnya tidak bisa akses lagi untuk yang port 3000 atau pulang projectnya. Tapi nanti kita masih tetap bisa menjalankan lagi. Nah, yang menjadi pembeda dari, oke, kita tes sudah bisa. Nah, yang menjadi pembeda dari Docker Standalone dan Docker Swarm tadi adalah untuk Docker Standalone dia tidak akan terregister di services ya. Dia langsung terregisternya menjadi satuan terkecil yaitu di kontainernya, termasuk informasi portnya nanti akan ditampilkan di kontainer. Nah, kita coba bandingkan juga di sisi Docker Desktop. Ini informasi portnya juga ditampilkan di kok satuan terkecilnya yaitu kontainer. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Docker Swarm, di satuan terkecilnya nanti sorry, untuk informasi portnya dan managingnya ada di sisi services. Nah, ini yang mungkin masih belum ada ya di Docker Desktop, dan ini menjadi satu keunggulan dari dashboard Portainer sendiri. Dan untuk teman-teman yang melakukan deployment menggunakan Docker Swarm, teman-teman juga bisa melihat visualisasi dari worker dan master node-nya di sini di dashboard. Oh, belum muncul sepertinya. Sebentar. Oke. Di dashboard, kemudian di cluster virtualization. Nah, teman-teman bisa lihat ya visualisasi dari si eh, orkestrasi dari si aplikasi, orkestrasi dari si Docker desktopnya, dan kita filter hanya untuk running tasknya saja. Di sini ada satu worker node yang dia berfungsi sebagai manager juga. Dengan ini konfigurasi ada CPU dan memorinya, dan di dalamnya ada dua ya.
ada dua services yang berjalan. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi catatan juga buat teman-teman. Kalau teman-teman menjalankannya dalam bentuk standalone, dia tidak akan muncul ke dalam virtualisasi dari klasternya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ingin melihat atau mengeksplor terkait worker node-nya atau mungkin manajernya ada berapa saja, teman-teman bisa melihat melalui dashboard di sini atau juga ada alternatif melalui Swarm Detail nih. Nih, di Swarm Detail teman-teman bisa melihat juga terkait informasi node yang digunakan dari si Dockernya. Jadi semisalkan teman-teman itu melakukan deployment untuk aplikasi production, biasanya kan teman-teman menggunakan beberapa server sekaligus tuh sebagai uh, worker dan manager node-nya. Nah, teman-teman bisa cek melalui halaman ini salah satunya. Nah, mungkin saya coba tunjukkan juga gimana sih tampilan kalau misalkan kita menggunakan beberapa node ya dalam orkestrasi Docker ini. Karena kan tadi ada satu mekanisme untuk join ya, yaitu command join swarm yang tadi bisa kita eksekusi di worker yang lain. Dan kita bisa jadikan dia itu sebagai worker maupun manager juga. Nah, ini adalah mungkin salah satu sampel atau contoh yang bisa saya coba tunjukkan ke teman-teman. Ini adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan. Nah, di sini aplikasi ini kita gunakan ada dua node ya. Ada dua node yang kita fungsikan semuanya menjadi manager, sehingga posisinya kita bisa lakukan load balancing. Kemudian di dalamnya di sini ada dua worker node yang bisa kita lihat melalui swarm detailnya, ataupun kalau misalkan kita coba lihat melalui dashboard, kita juga bisa lihat visualisasinya seperti berikut. Nah, ini ada visualisasi, ada work, dua worker dan manager node ya. Dan di dalamnya ada beberapa services atau aplikasi. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin melakukan maintain service-nya, teman-teman juga bisa masuk ke dalam menu services. Nah, di dalam sini ada beberapa service yang kita jalankan dan teman-teman bisa melakukan scaling. Dan misal ini ada satu aplikasi yang kami buat atau saya buat dan saya jalankan ke dalam 12 kontainer secara bersamaan. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh ya untuk implementasi Docker Swarm. Dan untuk aplikasi sendiri, ini adalah salah satu aplikasi production sehingga ketika teman-teman ingin melakukan implementasi orkestrasi, walaupun dia di production environment, teman-teman juga tetap bisa menggunakan Docker, si orkestrasi Docker. Jadi tidak perlu melakukan implementasi Kubernetes dulu. Tapi kalau misalkan nantinya teman-teman menggunakan, sorry, teman-teman melakukan pengembangan aplikasi yang notabene mungkin trafficnya besar, atau fungsi aplikasinya itu menjadi suatu fungsi core atau utama dalam proses bisnis, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk uh, melakukan pengembangan ke dalam orkestrasi Kubernetes. Nah, ini secara overview untuk gambaran dari ini terkait implementasi Docker Desktop. Semoga bisa memberi gambaran dan bermanfaat. Nah, sedikit lagi kita akan coba lanjutkan sedikit lagi terkait uh, CI/CD pipeline ya. Nah, untuk CI/CD pipeline sendiri adalah satu mekanisme yang biasanya ditemukan di DevOps ya, yang biasanya kita gunakan untuk melakukan deployment aplikasi. Nah, sebagai contoh mungkin kita akan kembali sedikit ke project Golang tadi. Nah, untuk project Golang tadi, sebenarnya saya sudah coba siapkan satu script untuk CI/CD pipeline. Untuk CI/CD pipeline-nya sendiri, di sini saya akan menggunakan GitLab ya.
GitLab yang bisa teman-teman gunakan juga, karena dia sebenarnya salah satu tools yang menyediakan cloud service free ya. Tapi misalkan teman-teman coba explore tools-tools lain seperti Jenkins dan sebagainya, itu juga bisa dan fungsinya sebenarnya mirip. Nah, untuk project di sini kita coba buat satu skripsi ICD yang kita fungsikan beberapa step ya, yaitu build, deploy, dan testing. Dan di sini kita definisikan untuk tahapan atau stage-nya ada sekarang ada dua, build sama deploy. Mungkin kita tambahkan satu lagi yaitu test ya. Nah, tes ini juga menjadi salah satu tahapan yang krusial dalam implementasi aplikasi, khususnya buat teman-teman yang mungkin juga fokus terhadap security-nya. Teman-teman juga bisa melakukan eksplorasi untuk testingnya menggunakan alternatif-alternatif integrasi tools lain seperti SonarQube, apalagi. Sebenarnya si GitLab sendiri juga menyediakan untuk security testing, tapi biasanya untuk security testing itu hanya diperuntukkan untuk GitLab Enterprise ya, atau GitLab yang versi berbayar. Jadi untuk alternatif tools untuk testing security, teman-teman bisa menggunakan open source atau tools lain yang bisa terintegrasi, baik itu terintegrasi ke GitLab ataupun mungkin tools lain yang teman-teman gunakan seperti Jenkins. Nah, di sini kita coba buat stage-nya dulu. Yang pertama tadi ada stage uh, build ya. Ada stage build, kemudian kita definisikan variabelnya. Di sini uh, namanya kita namakan project sample, kemudian informasi Go version-nya nanti kita coba di sini ada services, ini tambahan saja. Nah, di sini ada beberapa step ya, atau stage yang kita definisikan mulai dari build, kemudian ada deploy. Nah, tadi kita coba tambahkan satu lagi yaitu test. Kita coba buat satu stage test. Akan kita stage. Nah, untuk tag di sini dia lebih difungsikan untuk yang GitLab ya. GitLab itu ketika teman-teman melakukan CI/CD, dia bisa memberikan opsi untuk tag, yaitu melakukan pemilihan terhadap runner atau eksekutor yang digunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen memilih dan kemudian kita coba buat dua script di sini. Misalkan ini sampel saja, satu script untuk build, kemudian satu script untuk test, kemudian satu script lagi untuk deployment. Nah, untuk build dan test sendiri, kita tidak memilih image-nya karena sudah ada predefined image yang digunakan untuk tag TIK, atau misalkan kita pengen definisikan tanpa menggunakan teks, biar mungkin eh, kembali seperti semula, bisa seperti ini. Nah, ini satu contoh ya, contoh flow yang ada untuk melakukan CI/CD. Oh ya, di sini kita juga bisa menambahkan need, yaitu mendefinisikan si stage ini dilakukan setelah stage yang mana sih. Nah, misalkan sebelumnya tadi deployment ini dilakukan setelah build, kita geser terlebih dahulu. Si deployment ini kita lakukan setelah testing, kemudian kita definisikan yang kedua si testing ini setelah build seperti ini, dan kita coba jalankan simulasi CI/CD pipeline-nya. Untuk menjalankan CI/CD-nya kita coba push codingannya ke repository si GitLab yang kita gunakan. Dan
sebenarnya juga sudah kita siapkan ya untuk repository yang bisa kita gunakan, dan kita lakukan push untuk pipeline terbaru dari si CI/CD. Kemudian kita akan cek. Nah, di sini sudah tampil ya untuk project sampel yang kita gunakan di dalam repository. Nah, ini ada informasi CI/CD ya, informasi CI/CD yang di halaman paling awal, atau ketika teman-teman ingin melihat atau mengakses proses CI/CD-nya, bisa kita cek di pipelines. Nah, di sini ada beberapa histori yang sebelumnya sudah kita simulasikan. Nah, untuk yang barusan kita simulasikan dia fail. Oke, ada informasi kalau si pipeline editor atau GitLab CI-nya sepertinya ada yang keliru. Kita coba cek. Oh, sorry. Tadi ada yang keliru terkait dependensi ya. Di sini ada informasi kalau dependensinya memanggil dirinya sendiri. Ini yang keliru nih. Terusnya tes itu dijalankan setelah build. Oke, kita langsung update di pipeline editor ya. Nah, di sini juga ada satu keunggulan untuk ya produk GitLab. Kalau misalkan teman-teman nanti pengen coba eksplorasi di GitLab sendiri, dia juga sudah menyediakan pipeline editor. Ketika teman-teman ingin merubah konfigurasi pipeline, bisa melalui GUI dari si GitLab. Kita coba update. Di sini dia akan menjalankan pipeline terbaru. Nah, ini salah satu simulasi pipeline CI/CD yang simple ya. Di sini kita bisa lihat ada tiga stage-nya, yaitu build, test, dan deploy, seperti yang kita definisikan tadi sebelumnya. Kemudian kita juga bisa melihat dependensinya, yaitu proses build ini dilakukan pertama kali, kemudian selanjutnya ketika dia sukses, dia akan dilanjutkan ke proses atau stage test, dan selanjutnya dilakukan stage deploy. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat detail atau history log-nya, teman-teman bisa klik seperti ini untuk build, teman-teman bisa lihat untuk historinya. Ini mungkin uh, semoga bisa menjadi gambaran ya untuk CI/CD pipeline dari pengimplementasi DevOps yang harapannya juga bisa membantu teman-teman dan mempermudah teman-teman dalam melakukan deployment aplikasi. Dan ini salah satu sampel CI/CD yang sebenarnya sangat-sangat simpel, yaitu hanya hanya menuliskan output ya, yaitu echo. Tapi harapannya juga bisa membantu teman-teman untuk memberikan gambaran CI/CD pipeline, termasuk dependensi atau need. Kalau misalkan kita di GitLab ya, kita nyebutkannya need stage yang dibutuhkan sebelum dilakukan step-step sesuai dengan definisi yang kita buatkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pipeline CI/CD, dan mungkin sedikit tambahan saya coba kembali ke materi yang kita tampilkan tadi. Nah, kita tadi sudah melakukan praktek ya terhadap pipeline CI/CD, kemudian juga kita praktek terkait DevOps, khususnya menggunakan tools Docker beserta dengan implementasi orkestrasi menggunakan Docker Swarm. Harapannya bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman, dan tentunya pastinya akan dibutuhkan praktek yang sering ya dari teman-teman. Barangkali teman-teman ingin coba eksplorasi tools Docker atau mungkin tools lain seperti Postman, Kubernetes, dan sebagainya. Dan tenang saja, untuk implementasinya saat ini sebenarnya sudah cukup proper ya, karena dokumentasi yang disediakan oleh masing-masing penyedia tool sudah sangat lengkap.
Jadi teman-teman bisa coba pelajari, baik itu di Dr. Docs, ataupun mungkin untuk Kubernetes di Kubernetes Doc, dan sebagainya. Dan mungkin sedikit tambahan juga terkait beberapa penyampaian materi ya yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu di minggu pertama terkait basic konsep dari DevOps, kemudian di minggu kedua terkait modern DevOps, kemudian implementasi, kemudian trends-nya, dan sebagainya. Itu bisa teman-teman akses materinya melalui link ini, yaitu di rqid slash materi DevOps Esa Unggul. Dan harapannya bisa memberikan manfaat ke teman-teman. Dan saya izin ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya barangkali dalam 3 minggu diskusi kita ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Dan mungkin sekian. Oh ya, barangkali barangkali ada diskusi ya dari teman-teman. Saya izin kembalikan ke Budia. Baik, terima kasih. Aduh, kalau saya mau udah pusing nih, Mas. Biar anak-anak muda aja. Oke, baik. Silahkan kepada dari mahasiswa ada yang mau tanya nggak? Barangkali ada yang mau nanya the last pertemuan ini ada yang mau present mungkin udah ngerjain sampai di mana? Jadi mohon maaf juga Bu Oke, kalau terlalu cepat ya ya. direkam kok nanti ini ada apa namanya kayak bisanya sih memang untuk eviden gitu loh Mas. Gitu. Oke, Jadi mudah-mudahan bisa belajar lah kita. oke, siap. Oke, gimana adik-adik mahasiswa? Apakah semakin pusing gitu ya? Kayaknya challenge banget sih, banyak banget yang harus di apa? Di install, dipraktekkan gitu ya. Jadi memang, tapi sebenarnya akhirnya memang jadi lebih mudah gitu ya Mas ya dibanding yang zaman dulu gitu ya. Gitu Iya, ya Mas ya. betul Bu. Hmm. Sangat, kalau untuk saatnya kan sangat-sangat mudah ya. Terutama kalau kontenerisasi tadi kan ada enkapsulasi khususnya untuk volume, data volume, dan library-library yang digunakan aplikasi. Nah, mungkin sedikit sharing pengalaman juga nih. Biasanya kalau dulu ketika kita melakukan instalasi aplikasi ke dalam satu VM atau satu server, di aplikasi pertama biasanya jalan tuh. Tapi misalkan kita install aplikasi yang lain, misalkan aplikasi kedua, aplikasi ketiga, dan seterusnya, ada resiko-resiko seperti tabrakan dependensi kah, atau tabrakan library dan sebagainya. Nah, dengan penggunaan kontainerisasi ini, khususnya dengan aplikasi seperti Docker ataupun Kubernetes, ini juga bisa ditangani sih, Bu. Karena kan Hmm. tadi sudah dipisahkan ya image-nya, kemudian volume datanya itu sudah dipisah-pisahkan sehingga resiko itu sudah bisa diakomodir, sorry, bisa dihilangkan, sorry. Hilangkan ya. Jadi emang awalnya rumit tapi ternyata lebih mudah gitu. Gimana adik-adik mahasiswa? Ini kita sudah hampir 1,5 jam ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan ini sebenarnya mereka ada project masing-masing kelas di PPL nih Mas, gitu ya. Jadi kami di PPL tuh ada tiga di kampus, PPL di Kebun Jeruk dan sana-sana dan mereka pasti punya project-project yang harus dipresentasikan. Tapi kayaknya mungkin belum takutnya belum itu ya, belum siap. Baik, sebelumnya thank you very much nih Mas sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan kami di kampus sehingga mudah-mudahan harapannya sih anak-anak mahasiswa kita itu bisa dan mau nih sepertinya harus mau ya dipaksa untuk selalu beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru yang tentunya kalau kita lulus tuh biasanya teknologinya udah muncul baru lagi, baru lagi. Nah ini kayaknya learning terus itu kayaknya sepanjang hayat nih ada yang masih saya. Jadi konseptual dari proses atau pengetahuan itu memang harus terus dilatih dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Untuk menutup kita sepertinya mau foto bersama terlebih dahulu ya Mas ya. Oke, izin semua bisa mengaktifkan kamera sehingga kita bisa berfoto dengan
Kak Putra gitu ya. Jadi mungkin baru bisa di pekan-pekan depan lagi kita akan bisa apa? Ketemu gitu ya. Mungkin di tema yang berbeda, yang menarik mungkin security atau apa gitu ya. Baik. Eh, Oke, kita akan dua tiga lagi. Ya, satu, dua, tiga. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas partisipasinya hari ini dan tentunya terima kasih untuk Pak Putra atau Kak Putra yang sudah berbagi pengetahuan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Kak Putra. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bria. Terima kasih, teman-teman. Ya, makasih loh. Nggak kapok Selamat kan Kak malam, Putra saya ya? izin disconnect. Iya, Gak oke. apa-apa, aman, Bu. Silakan. Iya, silakan adik-adik mahasiswa bisa meninggalkan Zoom Meet. Terima kasih semuanya. Makasih Bu.